masakan babinya di rumah libur dulu, tapi kalau kalian butuh daging babi yang mentah, kita tetap layani, kita tetap buka kayak gini nih, ada yang pesen daging babi mentah, kita juga bisa kirim selama area di Sidoarjo dan sekitarnya. Untuk masakannya kita kembali buka lagi besok. Salam ngok-ngok. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar biasa. Menurut saya, ini salah satu kasus yang paling gila menurut saya pribadi. Jadi guys, ada seorang penjual daging babi COD bernama Dwi Aditya. Dari namanya sudah jelas dia itu orang Jawa. Bayangkan yang jual babi ini orang Jawa guys. Jadi guys, baru-baru ini dia mendapat ancaman yang sangat memprihatinkan. Bikin saya merinding. Bayangkan seorang bapak rumah tangga yang berusaha menghidupi keluarganya. Dia tidak memaksa orang untuk membeli jualannya, tapi ada ancaman pembunuhan. Wow, luar binasa. Bayangkan, Konoha itu bukan negara agama, ya, bukan negara otoriter. Kita tuh negara demokrasi, tapi mendapat semacam ancaman pembunuhan ketika ada orang yang menghidupi keluarganya. Dia hanya berjualan daging babi, tapi diancam pembunuhan. Nah, bagaimana kronologinya? Jadi kronologinya ada seorang oknum yang mengatasnamakan orang Banten. Nah, si orang Banten ini mengirim pesan dari messenger Facebook. Lalu isi ancamannya itu, gua akan nyari lu kemanapun, hidup atau mati. Gua akan nyari lu sampai ke ujung dunia pun. Gua udah tahu alamat lu, ya. Kemudian foto lu udah kesebar di mana-mana. Dan lu harus dibunuh. Alasannya apa? Alasannya karena dia berjualan daging babi. Masalahnya gini, walaupun dia orang Jawa, ya orang Jawa itu kan nggak semuanya Muslim kan. Ya bisa aja dia jadi murtad misalnya, atau dia menganut agama Kristen misalnya, atau agama lain, agama Sunda Wiwitan, agama lokal dan sebagainya. Tapi permasalahannya, dia diancam pembunuhan hanya karena berjualan daging babi. Wow. Ini kasus yang mengerikan menurut saya pribadi, sangat mengerikan. Saya tuh sampai ya merinding ya membaca pesan dari seorang bapak rumah tangga yang berusaha menghidupi keluarganya, tapi diancam pembunuhan. Aduh, gila. Saya tuh jadi mempertanyakan ya, apakah negara kita itu masih negara demokrasi, atau jangan-jangan kita itu sebenarnya negara agama gitu ya, berkedok demokrasi. Bayangkan negara agama sekalipun ya, seperti katakanlah misalnya Malaysia, ya kemudian Arab Saudi, nggak ada tuh ya pengancaman seperti ini. Itu artinya kita tuh sudah melebihi jadi negara agama. Kita itu negara para iblis ya, menurut keyakinan saya. Konoha itu negara para iblis gitu ya. Artinya gini ya, kalau misalnya nih seorang penjual daging babi itu menjual daging babi tanpa mengganggu orang lain, apa masalahnya? Toh juga dia bayar pajak gitu kan. Dia kan nggak mengganggu orang lain gitu. Kenapa babi itu dianggap ancaman gitu? Kenapa? Padahal kan kita itu ya percaya dengan Tuhan gitu. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, maka kita juga harus menghormati ciptaannya. Apa ciptaan daripada Tuhan yang Maha Esa? Babi. Babi itu kan ciptaan Tuhan. Lalu kenapa kita mengharam-haramkan babi gitu? Kenapa kita menjelek-jelekkan babi? Padahal babi itu kan ciptaan Tuhan. Ya, emang ada ciptaan Tuhan yang gagal gitu? Jadi, kalau saya perhatikan, nggak semuanya, tapi ini hanya di Konoha ya. Semakin kita beragama, semakin kita tidak humanis. Kenapa seseorang yang semakin beragama itu semakin tidak humanis ya? Nggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Kenapa hilang rasa kemanusiaannya? Ini lama saya pikirkan ya. Kenapa ada seseorang yang
merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan, ya, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya masuk surga, merasa dirinya nggak punya salah gitu ya, merasa dirinya penghuni surga, punya palang surga dan sebagainya, bisa seenak jidat mengancam pembunuhan. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa kita semakin menganggap kita yakin masuk surga itu ya si paling dekat dengan Tuhan, kita semakin tidak punya humanisme. Sementara kalau menurut data ya, lagi-lagi kita bicara by data. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini dari kalau menurut ya. Menurut data dari indeks toleransi, indeks corruption dan lain sebagainya, ternyata negara yang paling humanis, negara yang paling berperi kemanusiaan. Ya, walaupun kita punya Pancasila ya yang isinya menghormati kemanusiaan, tapi yang melaksanakan itu bukan negara kita, tapi negara yang tidak peduli dengan agama, yaitu negara-negara Skandinavia. Itu menurut data. Saya tidak ngarang di sini ya. Kalau bantah-bantah pakai data gitu. Jangan langsung emosi gitu ya. Kalau Anda emosi itu apa bedanya Anda dengan orang yang mengancam pembunuhan itu ya kan? Mari kita berpikir waras gitu ya. Mari kita berpikir rasional gitu. Jadi kalau saya ngomong seperti ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Luar binasa. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Lama saya memperhatikan ini. Lama saya meneliti hal ini secara diam-diam. Karena saya itu orang yang sangat penasaran gitu. Ternyata ada satu alasan yang jarang kita pahami dan selalu kita menyangkal gitu. Apa itu alasannya? Ternyata selain bikin kita fanatik dalam beragama, selain kita taat dalam beragama, ternyata agama itu menyimpan suatu rahasia yang jarang dibongkar. Apa itu? Kita bisa dengan percaya diri membunuh orang lain dan yakin masuk surga. Ini namanya kejahatan. Atas nama agama kita membunuh orang lain. Ini namanya kejahatan. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada dalilnya? Apakah ada ayat-ayatnya? Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Sebenarnya ya, mohon maaf bagi yang tervideo dalam kitab suci itu kan sebenarnya itu bisa ditarik kemana-mana loh guys. Penafsirannya itu bisa ditarik kemana-mana. Misalnya dalam kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya, bunuhlah gitu, perangilah gitu. Kalau ada orang yang sudah, mohon maaf, sudah kelainan jiwa gitu ya, terus dikasih agama, bisa mempergunakan ayat-ayat ini untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Ini jarang kita pahami gitu. Ya, selama ini kan kita selalu mengatakan, oh jangan salah agamanya dong, jangan salah agamanya dong, salah orangnya. Ya, jangan salah agamanya. Please, 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 please. Jangan salah agamanya. Kita tuh menjaga agama, ya saya tahu ya. Tapi di sisi lain, agama itu seperti koin punya dua sisi gitu ya. Ya, sisi baik dan sisi buruk juga gitu. Kita harus mengakui. Ya, agama itu bisa digunakan untuk membunuh. Sudah banyak kasus kok. Tapi kan kita tidak pernah mengakui ini. Lalu kenapa negara-negara yang tidak peduli dengan agama, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video tidak peduli dengan agama, mereka tuh lebih humanis gitu seperti negara-negara Skandinavia gitu ya, dengan negara-negara Nordik gitu. Kenapa? Karena mereka mengakui ini ya. Mereka mengakui ya, secara dewasa mereka mengakui ya bahwa dalam agama Samawi atau agama Brahmi itu ada hal seperti ini. Ini yang perlu kita pahami sebagai anak muda gitu. Ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama, tapi kalau kita merasa si paling dekat dengan Tuhan, ya, si paling punya Tuhan, kita sudah kehilangan kesadaran, kita kehilangan rasa manusiawi. Ada banyak kasus kok ya, ada banyak perang atas nama agama, banyak banget. Ya, kenapa ada perang atas nama agama? Apa alasannya? Ya karena kita merasa paling dekat dengan Tuhan, paling merasa bahwa Tuhan kita yang paling benar. Jadi ada paradoks dalam beragama. Apa itu? Ayat-ayat itu bisa digunakan untuk perang dan anehnya agama lain juga menggunakan hal yang sama. Khususnya agama Samawi dan agama Abrahamik. Misalnya nih ya, agama tertentu ya, agama kasih misalnya, berdoa ya ketika mau perang misalnya, mereka berdoa ya, mereka menganggap bahwa mereka menyelamatkan agamanya, Tuhannya gitu. Mereka direstui Tuhannya. Dan agama lain juga seperti itu. Agama damai juga seperti itu ya.
Mereka menganggap bahwa mereka yang paling benar gitu ya, Tuhan mereka yang paling benar. Mereka menganggap bahwa mereka juga disuruh Tuhan mereka gitu. Ya, mereka sama-sama berdoa sebelum perang. Itu paradoks dalam beragama. Ya, kita jarang menyadari ini kan. Kita selalu mengatakan, oh jangan salah agamanya dong. Please, 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 jangan salah agamanya dong. Ya, salah orangnya. Gimana kita tidak menyalahkan agamanya kalau agama itu mempengaruhi pola pikir? Saya cuma bertanya, ya, saya tidak memberikan jawaban. Gimana caranya kita tidak menyalahkan agamanya kalau agama itu mempengaruhi pola pikir kita? Kalau agama itu punya dalil-dalil, punya ayat-ayat ya, yang berbunyi untuk memerangi orang lain. Gimana coba? Saya cuma bertanya. Ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Jadi tujuan saya itu supaya kita berkesadaran dalam beragama itu terlalu berlebihan, si paling dekat dengan Tuhan, justru bikin kita tidak humanis. Ya, harusnya kalau kita beragama itu, ya kita harus menghargai ini dong ya, ciptaannya, termasuk daging babi. Daging babi itu ciptaan Tuhan kan? Kalau daging babi ciptaan Tuhan, emang ada ciptaan Tuhan yang gagal gitu? Bukankah Tuhan itu maha sempurna, maha segalanya, maha kuasa? Lalu kenapa dia menciptakan babi untuk dibenci satu kaum tertentu atau satu agama tertentu? Kenapa? Why? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa gitu ya? Saya cuma bertanya ya. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama. Enggak. Itu bukan ranah saya. Tapi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir. Kenapa? Ya, apakah karena kita terlalu berlebihan dalam beragama? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Apakah ini dipengaruhi oleh penafsiran? Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang ngomong, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya, please ya. Walaupun sudah banyak kasus seperti ini, salahin orangnya gitu ya. Walaupun ayat-ayat ini sudah dibikin perang gitu ya, ngajak orang untuk perang dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Ya, jadi bagi kasus-kasus seperti ini ya, kasus Mas Aditya ini, saya rasa mungkin ada banyak orang yang mengalami hal serupa tapi tidak viral. Ya, ketika diancam, ya tidak memviralkan gitu. Untung ya, seorang YouTuber ya, bukan YouTuber ya, sorry, Facebooker ya. Dia lumayan punya banyak follower ya. Dia memviralkan di media sosial dan dia sering mengupload kegiatan sehari-harinya gitu ya, jualan babi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini semuanya terjadi gitu? Kenapa? Padahal kan kalau kita makan daging babi dan tidak makan daging babi itu kan keyakinan. Ya nggak sih? Sadar nggak sih sebenarnya? Saya sering mengatakan seperti itu. Kita makan daging babi itu kan keyakinan ya. Agama itu kan keyakinan ya. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu menganggap sesuatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung dan tidak terbukti secara pasti. Tidak terbukti secara ilmiah dan tidak terbukti secara empiris. Kita menganggap bahwa makan daging babi itu masuk neraka, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? No. Apakah itu keyakinan? Yes, itu keyakinan. Jadi, makan daging babi dan tidak makan daging babi itu keyakinan. Ya, lalu kenapa kita menghakimi keyakinan orang lain? Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa ya kita makan daging babi itu ya itu kan ciptaan Tuhan. Emang ada ciptaan Tuhan yang gagal? Kita makan daging babi itu ya kita juga masuk surga. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu, ya berdasarkan keyakinannya, apakah ini melanggar keyakinan orang lain atau mengkoreksi keyakinan orang lain? Yes. Apakah kita bisa mengkoreksi keyakinan orang lain? Nggak bisa, kecuali keyakinannya bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kalau kita makan daging babi, apakah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Enggak kan? Ya kan? Itu kan keyakinan. Makan daging babi dan tidak makan daging babi juga itu keyakinan. Kalau kita makan daging babi satu truk, satu tronton, apakah kita menyakiti orang lain? Enggak kan? Kecuali kita berutang sama orang lain. Kita nggak menyakiti orang lain kan? Berarti nggak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dong. Lalu kenapa kita membenci orang yang makan daging babi? Kan ini yang jadi pertanyaan. Jadi ini ya mohon maaf ya,
ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang, kelonjotan berjemaah. Iya, makan daging babi dan tidak makan daging babi itu keyakinan. Ya, kita bebas punya keyakinan, tapi kita melarang keyakinan orang lain. Kan ngaco, gila itu namanya. Kita bebas berkeyakinan, tapi kita melarang keyakinan orang lain. Itu artinya kita menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar, sampai kita mengetahui bahwa keyakinan kita itu hanya sebatas keyakinan. Ya kan? Makan daging babi dan tidak makan daging babi itu keyakinan. Ya kan? Jadi jangan terlalu ini dong ya, jangan terlalu kampungan dalam beragama. Ini namanya kampungan dalam beragama. Ada banyak kejadian-kejadian seperti ini ya, nggak hanya masalah babi gitu ya. Masalah keyakinan mereka merasa paling punya sorga, ya orang lain nggak masuk sorga gitu. Ada banyak hal seperti ini di Konoha tanpa kita sadari ya. Ya kemudian kalau kita perhatikan orang-orang Chinese ya, orang-orang Jepang gitu. Ya, Jepang salah satu negara dengan tingkat lansia umurnya paling tinggi di dunia. Ya kan? Sampai 90 tahun, ya 80 tahun, 100 tahun gitu. Itu rata-rata umur lansia di Jepang. Tapi mereka makan daging babi loh. Kalau misalnya mengatakan daging babi itu sumber penyakit gitu, kenapa Jepang bisa seperti itu? Mereka tiap hari makan daging babi, orang Chinese gitu. Ya itu logika sederhana gitu. Ya, jadi ini yang harus kita pahami ya. Keyakinan kita itu sebatas keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Berkali-kali saya mengatakan belief atau keyakinan itu adalah kita percaya suatu hal tanpa bukti secara langsung atau secara nyata. Itu keyakinan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa mengkoreksi keyakinan orang lain? Nggak bisa. Karena keyakinan kita itu juga sebatas keyakinan. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.